Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pembahasan kita pada sharing malam hari ini yaitu adalah tentang asalkan Allah ridho. Ya tentu ketika kita berbicara tentang Allah, apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita akan melakukan apapun yang Allah senangi. Kita akan melakukan apapun yang Allah inginkan dan kita menjauhi apapun yang Allah larang. Nah, seperti itu. Jadi tentu ketika kita bekerja di kantor ataupun sedang berada di dinas sebagai karyawan ataupun sebagai ASN, ya tentu kita akan melakukan banyak hal asalkan si bos itu senang gitu ya. Akan bekerja dengan semangat, bekerja dengan penuh giat gitu ya, asalkan tugas-tugas kita itu bisa membuat si bos itu senang. Karena ketika si bos senang, bos tidak marah-marah gitu ya, maka tentu nanti kepada karyawan, kepada bawahnya itu akan memberikan mungkin bisa jadi bonus ya, atau minimal tidak marah kepada bawahan. Nah, insya Allah demikian. Nah, nanti apa nih yang yang akan kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu ridho kepada diri kita. Nah, sebelumnya saya ingin kemudian sampaikan bahwa opening kita yaitu adalah di Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56 ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah untuk ibadah dalam keseharian hidup kita. Maka dalam 24 jam kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya ya antara satu dengan yang lain, kan nggak ada bedanya nih, semua sama. Kita diberikan hidup oleh Allah, jatahnya sama, yaitu adalah 24 jam dalam waktu satu hari. Maka ketika dalam satu hari semalam 24 jam itu kita gunakan untuk ibadah ke semuanya, ya berarti kita sudah menjalankan apa yang Allah inginkan. Saat mau tidur, kita baca doa. Bangun tidur, kita baca doa. Ucap hamdalah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ditambah dengan menyambung silaturahim. Ditambah dengan memperbanyak istighfar dan sholawat. Ditambah dengan baca Quran. Ditambah dengan sedekah infaknya. Maka ini adalah merupakan sebuah aktivitas untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah yang seringkali jadi bahan perdebatan di antara teman-teman di luar sana ya. Insya Allah kalau di teman-teman Quran sudah tidak ada lagi perdebatan ya. Insya Allah kita sudah satu frekuensi, sudah sepahaman gitu ya. Tapi yang di luar sana barangkali ini menjadi sebuah perdebatan. Tentang apa? Ya. Yaitu bagaimana seseorang itu ketika ibadah hanya mengharapkan dunia. Boleh enggak sih? Saya itu sholat, saya itu tahajud, saya itu infak sedekah, saya itu duha, biar lunas utang saya. Biar saya dapat bonus gede. Biar usaha lancar, usaha saya laris. Biar saya segera dapat jodoh.
dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Kira-kira boleh enggak ya? Yuk coba ini teman-teman, ya coba teman-teman ketik di komentar ya. Kira-kira boleh nggak sih kita itu ibadah tapi mengharapkan balasan dunia, ya kan? Pengen jadi orang kaya, pengen punya mobil, ya kan? Pengen beli rumah, pengen punya sawah. Yuk, silahkan diketik ya di kolom komentar. Yuk, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Ya, di kolom komentar silahkan ketik kira-kira boleh nggak sih kita itu ibadah tapi mengharapkan dunia. Oke, Pak Heri Kuryana boleh, Bu Iza juga boleh, boleh Ustadz. Oke. Karena itu permohonan hamba kepada Allah. Oke, Bu Aisyah Bibah juga boleh ya. Bu Suselawati, betul, boleh Pak Ustadz. Saya juga enggak. Oh, ini bukan. Oke, betul ya. Boleh ya. Bu Titi Kurnia boleh ya. Oke, kemudian Bu Rahmati boleh tapi yang dapat hanya dunia saja. Oke, baik. Kemudian Pak Kaswanto boleh. Bu Warsinem boleh Ustadz ya. Kemudian Bu Darwati boleh. Bu Husnul Khotimah boleh juga. Eyang jawabnya juga boleh lah Ustadz. Oke, Bu Novianti boleh Ustadz. Ya, yuk yang belum jawab kira-kira boleh nggak nih ya? Boleh nggak nih kira-kira ya kita ibadah tapi ngarepinnya dunia, ya kan? Kita tahajud tiap malam tuh biar lunas utang. Kita duha biar usaha lancar. Kita sedekah biar dibales sama Allah. Biar apa balasannya jadi banyak gitu ya. Boleh nggak sih? Ya. Ya, yang belum jawab silahkan ditulis. Jangan takut ini kita bukan soal benar dan salah ya. Silahkan dijawab. Kira boleh nggak sih? Ya. Oke, ini yang jawabnya boleh semua ya. Mungkin barangkali yang belum jawab masih mikir kira-kira boleh nggak ya? Oke, baik ya. Ya, teman-teman. Bu Iza, jika kita kejar akhirat, insya Allah dunia apa tadi dapat ya. Dunia mengikut, asalkan ibadah tetap hanya kepada Allah. Bumiswar boleh, tapi jangan hanya untuk urusan dunia saja. Targetnya bahkan ketika kita ngarepin kebaikan akhirat, Allah kasih dunianya. Ya, oke. Ya, Bumiswar Bu Izzah ya, Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, kawan-kawan yang berbahagia, ketika seseorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita bagi menjadi 3 kelas gitu ya. Kita anggap aja kelas, kelas ataupun golongan ataupun tingkatan kayak gitu ya. Kita mungkin barangkali ya ngarepnya kelas aja dah ya. Jadi kita bagi menjadi 3 kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu orang yang ibadah tapi mengharapkan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memang meminta gitu ya. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku maka akan aku kasih, akan aku beri. Ya. Di Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60 ya atau mungkin kalau di Quran yang lain ada Quran surat Al-Ghafar ya. Ayat ke-60 ya. Sebutkan bahwa ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku maka akan aku beri. Dan di sini teman-teman, Allah itu tidak membatasi apakah permintaannya itu terkait dunia ataukah permintaannya terkait akhirat. Allah tidak ngebatasin. Artinya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta dunia, mau minta yang remeh-temeh, mau minta yang besar boleh. Ya kan, pengen punya rumah tingkat 3 misalnya, pengen punya
mobil yang pintunya 10 misalnya, ya kan, atau pengen beli sawah dan macam sebagainya. Itu diperbolehkan. Asal mintanya kepada Allah. Teman-teman, jadi kita boleh minta dunia, minta apapun, asalkan mintanya kepada Allah. Yang nggak boleh itu kita minta ke batu besar, kita mintanya ke pohon, kita mintanya ke gunung, itu yang nggak boleh. Ya, selama mintanya sama Allah dengan cara-cara yang Allah ridhoi tentunya, dengan cara-cara yang Allah persilahkan, Allah perkenankan, tidak melanggar syariat, maka diperbolehkan. Jangan salah, karena nanti ada kalau kita datang ke orang pinter, ya nanti akan dibilang juga mintanya ke Allah, tapi ajarannya, caranya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ini tidak boleh kalian seperti itu, ya. Jadi kalau kita mintanya kepada Allah, tentu cara mintanya itu juga cara yang sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara merayu Allah kan begitu, ya kan? Apa? Bisa dengan sedekah. Habis sedekah doa, ya Allah, saya minta pengen lunas utang, ya kan? Habis sedekah, ya Allah, saya pengen umroh haji. Habis sedekah, ya Allah, saya pengen dagangan laris, kan begitu. Itu cara-cara merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu kawan-kawan ya. Karena tidak ada batasan bahwa kita harus minta akhirat, kita harus minta dunia saja atau minta dua-duanya. Tidak ada batasan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Ya. Asal mintanya kepada Allah dengan cara yang benar. Ini yang pertama ya. Golongan yang pertama atau kelas yang pertama. Kelas yang kedua, kita akan menemui orang yang ibadah itu tidak lagi mengharapkan dunia. Karena apa? Karena ketika mengharapkan dunia ibadahnya itu, maka Allah akan balas di dunia saja. Mereka berpendapatnya begitu sesuai dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Mereka hanya mengharapkan akhirat saja. Dan ketika seseorang mengharapkan akhirat, maka dunia akan Allah berikan. Dunia akan ikut. Maka tadi kalau ada yang ngejauh tadi, ya boleh Ustadz, tapi mengharapkan akhirat, nanti dunia akan ikut. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, sering kita baca nih doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Ya Allah, berikanlah kami rezeki di dunia. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan di dunia. Dan juga berikanlah kami di akhirat. Berikanlah apa yang kami dapatkan di dunia itu, kami dapatkan pula di akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan yang kami dapatkan di dunia, itu juga bisa kami dapatkan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan kelak jauhkan kami dari api neraka. Jadi ini termasuk bagian merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, sehingga kita minta kepada Allah dunia dan akhirat, tetapi lantaran kita minta dua hal ini, diminta dunia dan akhirat, ya Allah jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka, kayak begitu. Jadi kita tuh ngerayu Allah dia. Ya Allah, mungkin dalam bahasa yang bahasa yang kasar itu, kita itu termasuk orang yang rakus ya. Dunia juga udah minta, akhirat juga minta gitu kan. Maka dengan kerakusan kita ini ya Allah, jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka. Gitu.
Bahasanya seperti itu. Jadi seolah-olah kita tuh ngerayu kepada Allah. Ya Allah, memang mungkin kami rakus, kami tidak sekedar minta dunia saja, tapi kami juga minta akhirat, kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat. Tapi kami juga jangan engkau masukkan ke dalam neraka. Jadi boleh Bapak Ibu. Minta dunia, minta akhirat. Dan ini kelas yang kedua. Ya. Maka kalau ada orang yang ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, zikirnya, sedekahnya untuk dunia, tidak apa-apa, boleh, silakan. Karena masih berada di kelas yang pertama. Insya Allah, mudah-mudahan gitu ya, kita doakan saja mereka akan naik kelas atau naik level, yaitu pada golongan yang kedua, yaitu yang mengharapkan akhirat. Karena meyakini bahwa ketika mengharapkan akhirat, maka dunia akan didapat. Ini kelas yang kedua. Nah, kelas yang ketiga, itu tidak lagi mengharapkan dunia, tidak lagi mengharapkan akhirat. Tetapi ibadah yang dilakukan itu semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho itu begini kawan-kawan. Jadi menarik. Ridho itu, ya kita itu memposisikan diri sebagai seorang hamba. Gimana sih seorang hamba itu, seorang abdi? Ya, dia akan lakukan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kewajibannya. Asalkan Allah ridho tadi loh. Asalkan Bapak senang tadi loh. Asalkan si bos senang nih, kita ngelakuin. Mau nanti dimarahi ataupun tidak, kita udah nggak mikir lagi. Bahkan sampai di titik apakah nanti Allah itu mau masukkan kita dalam surga ataukah ke dalam neraka, asalkan Allah ridho, kita udah nggak mikir. Nanti nggak kawan-kawan ya? Kita udah nggak mikir. Asal Allah tuh ridho. Saya ngelakuin ibadah ini, asal Allah tuh ridho, saya udah nggak mikir. Kelak itu mau masuk surga atau masuk neraka, saya nggak mau ngitung-ngitung amal. Gitu. Ini orang-orang yang memang sudah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan memang apa kemudian ini mudah dilakukan? Tidak juga, teman-teman ya. Masih kebanyakan masih orientasinya pada golongan yang kedua. Pada kelas yang kedua. Maka seringkali kami sampaikan ya ini kita bertahap teman-teman ya. Bertahap. Teman-teman melakukan ibadah, oke agar masalahnya selesai. Oke enggak apa-apa. Lakukan dulu. Nanti bertahap. Maka ada 30 hari pertama, 30 hari kedua, 30 hari berikutnya. Bertahap. Yang berikutnya ya sudah dunia mulai diabaikan. Mencari akhirat. Maka tahapan berikutnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman kalau sudah ikut challenge lebih dari 2 kali, harusnya sudah berada di level yang ketiga. Yaitu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini betul-betul total pasrah. Mau dibikin kita hina di dunia ya enggak apa-apa, asal Allah ridho. Mau kita kehilangan semua aset kita di dunia enggak apa-apa, asal Allah ridho. Mau kita mulai usaha dari nol lagi enggak apa-apa, asal Allah ridho. Karena tahapan ini udah nggak mikir lagi. Mau gimana-gimana itu udah nggak mikir bagaimana nanti ending dari kehidupan ini. Ini yang dikejar adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menarik teman-teman, ketika kita sudah berada di level ini, di kelas ini, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti teman-teman boleh buka, yaitu di Quran surah Al-Fajr ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana Allah sampaikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah karena semata-mata hanya ingin mengharapkan ridhonya. Orang-orang yang hijrah kepada Allah karena semata-mata ingin mencari ridhonya. Orang-orang yang menjalankan ibadah karena semata-mata ingin Allah ridho.
dan nanti dikumpulkan bersama dengan golongannya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak mikir lagi mau masuk neraka ataupun surga, itu pun udah Allah berikan kemudahan. Dan tentu di dunia bagi orang-orang yang sudah Allah ridho terhadap aktivitasnya, ketika di dunia tentu yang ada adalah kemudahan, kemudahan. Karena Allah akan berikan surganya di dunia dan Allah juga akan berikan surganya di akhirat. Jadi challenge ini kawan-kawan, ya tujuannya tadi membiasakan diri kita dalam hal ibadah, ya mulai dari level pertama dari kelas 1 naik ke kelas 2, naik ke kelas 3. Ya. Insyaallah demikian, teman-teman ya. Banyak yang sudah ngejalanin awalnya pengen lunas utang ya kan. Awalnya pengen masalahnya selesai, tapi begitu udah ngejalanin, udah ada saya udah nggak mau mikirin utang mau lunas mau kagak, yang penting Allah ridho kan begitu. Masalah mau kelar atau kagak yang penting Allah ridho. Karena begitu Allah sudah ridho, masalah kelar, utang lunas. Begitu ya. Oke, teman-teman, clear ya. Malam hari ini clear. Kesimpulannya, kita boleh ibadah minta dunia. Kita boleh ibadah minta akhirat. Kita boleh ibadah nggak minta apapun. Asalkan kalau kita minta, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, clear ya? Clear. Oke. Alhamdulillah kalau udah clear. Baik, lanjut barangkali ada yang mau sharing nih ya. Mana ada yang mau sharing enggak ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau sharing, 1 atau 2 orang boleh, bertanya juga boleh ya. Secara langsung aja sih kalau bisa ya. Waktunya sudah pukul 9. Oh, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf ya. Semoga pahalanya tidak putus ya. Oke, baik. Ya, silakan. Apakah ada yang mau sharing ataupun Pak Anto? Ustadzuddin, Ya, ya, ya. oke. Silakan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah kalau hajat kita dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, kemudian kita bisa berubah ya dari yang sebelumnya menjadi setelah diridhoi oleh Allah, segala macam kita punya misalnya. Nah itu pada saat nanti kita dihisap di akhirat nanti, katanya kalau ada orang-orang teman-teman salafi itu suka ngasih masukan. Itu nanti agak lama ditanyanya karena kita punya aset A, aset B, aset C, itu hisapnya lebih lama. Nah itu gimana tuh Ustadz menghadapi Oke. itu mereka itu Ustadz? Iya, oke. Ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Iya, tidak hanya terjadi di era sekarang. Dulu di era Abdurrahman bin Auf ini pun terjadi. Aisyah, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW itu bermimpi bermimpi bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak. Karena saking banyaknya harta yang dia miliki. Wah, karena tahu itu, sudah. Abdurrahman, waduh gimana nih. Pokoknya habisin aja deh hartanya. Tapi habisin tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya orang-orang yang Allah ridhoi. Yang ya, akhirnya dia bantu tuh masyarakat Madinah ya. Kurma-kurma yang busuk dia beli semua, artinya dijual habis tuh. Benar-benar jatuh miskin waktu itu karena setelah pulang kurmanya yang harusnya panen itu mereka masih di medan perang, karena nggak jadi panen, pulang terlambat, udah busuk-busuk kurmanya, udah dibeli nih kesempatan Abdurrahman deh. Udah jual semua hartanya, dia beli itu kurma-kurma busuk punya sahabat di Madinah dengan harga normal. Coba bayangin. Habis itu. Habis jatuh miskin, nggak punya harta. Tapi Allah justru kasih apa? 10 kali lipat datang utusan dari Persia. Datang, nyari kurma busuk. Yang punya cuma Abdurrahman, diborong semua itu. Dan dibelinya berapa? 10 kali lipat dari yang normal. Masya Allah. Kan? Nggak jadi miskin lagi dia.
Oh, Begitu. Tetapi iya, yang iya. kemudian perlu difahami adalah selambat-lambatnya hisab Abdurrahman bin Auf itu termasuk cepat. Karena apa? Karena harta yang dia dapatkan itu didapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi dan disalurkan sesuai dengan Hmm, yang Allah ridhoi. Kan begitu intinya. hmm, Dan hmm, harta-harta yang hmm, kita hmm, hmm. miliki itu bisa ngebantu proses hisab kita ketika memang ya tadi Hmm, kita bagiin ke orang, kita bantu bangun jalan, bangun masjid, bangun apapun. Itu kan mereka nanti yang mempercepat hisab kita, yang ngebantu kita. Dan bahkan hmm, hmm. bisa jadi kita masuk surga tanpa hisab. Karena amal kita. Karena Allah ridho. Jadi kalau Allah udah ridho itu udah nggak pakai hisab itu bisa. Maka ada kan para sahabat yang memang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada. Dan orang-orang generasi kita apakah ada? Ada juga. Ketika Allah udah ridho, udah nggak tanpa hisab deh. Ya kan? Lewatin Siratal Mustaqim Hmm, tuh hanya dengan sekejap mata aja. Jebret, keliwat. Udah. Tanpa hisab. Masuk surganya Allah hmm. Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada memang orang-orang yang Iya, nanti iya, dihisab. iya. Ada juga yang tanpa hisab. Cuman kita nggak tahu Hmm, dari amal yang mana yang membuat Allah itu ridho hmm, dan kita masuk surga tanpa hisab. Kita pengennya kan begitu teman-teman ya kan. Insya Allah kita doa bareng-bareng lah. Ya, kita hmm, saling ngedoain antara satu dengan yang lain. Insya Allah kita masuk surganya hmm. Allah, janahnya Amin. Allah. Nanti bertemu di surga tanpa hisab. Hmm, Masuk cepat. hmm. Karena apa? Karena dengan amal yang kita lakukan. Seperti itu Pak Anto. Ya. Iya, 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 Insya Allah iya. tidak usah takut Siap, siap. selama harta yang kita peroleh itu dengan cara yang benar dan kita salurkan ke jalan yang benar yang Allah Hmm, ridhoi, ya kan? hmm, hmm. Itu bisa Ridho, ya. bisa membuat kita Iya, itu iya, masuk iya. surga dengan cepat dan mungkin bisa jadi tanpa Masya Allah. hisab. Amin, amin. Begitu. Amin, Oke, amin, ngaten. amin. Ya. Siap, siap, Ustaz. Ya, dimengerti. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Demo langsung. Eh, ada satu chat tapi nanti ya coba. Mungkin barangkali ada yang mau secara langsung dulu ya. Satu orang lagi boleh dah ya kalau yang mau secara langsung ya. Kalau tidak ada ini saya baca dari ada pertanyaan dari Pak Kuswanto ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda-tandanya Allah ridho apa yang kita kerjakan? Jadi gini teman-teman ya. Sebuah amal ibadah itu ketika kita lakuin maka akan langsung berdampak. Berdampak pada apa? Berdampak pada hati kita itu jadi tenang. Jadi mau kita sholat, mau kita baca Quran, mau kita sedekah, mau kita istighfar atau zikir apapun ketika kita ibadah kepada Allah dan itu kita sudah lakuin dan langsung ada ces di hati kita langsung membuat ini tenang. Alhamdulillah. Ini Allah ridho nih, boleh ridho nih dengan apa yang kita lakuin. Ya meskipun nanti tentu ada godaan setan mulai apa namanya ngebujuk lagi ya kan yang mungkin kita udah benar-benar ikhlas ada mulai bisikan-bisikan yang ngebuat kita nggak ikhlas itu adalah godaan setan karena setan tentu juga nggak pingin kita itu terbebas dari godaan dan rayuannya. Kemudian yang kedua ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan maka ibadah yang kita lakukan ini akan semakin semangat. Jadi kita ngelakuinnya itu tuh makin yakin, makin semangat betul gitu ya. Dan akan kebuka ibadah-ibadah yang lain. Yang tadi misalnya, wah pokoknya sholat dulu deh, sholat wajib. Belum ada sunahnya, sholat wajib dulu. Di awal waktu. Maka akan mulai kebuka, oh iya ya, masa cuma sholat wajib aja,
Sunahnya gimana? Tambah deh. Mulai tambah sunahnya. Masuk sholat, wajib, sholat sunnah, zikirnya mulai tambah. Baca Qur'annya mulai tambah. Jadi ada peluang-peluang kita melakukan ibadah yang jauh lebih lebih semangat, ataupun cara kualitasnya itu betul-betul kita bisa rasakan. Tapi kalau kemudian membuat diri kita jadi lemah, kita ibadah membuat diri kita jadi loyo, perlu ditanyain itu. Ada apa? Why? Ada apa yang salah dengan diri kita? Bisa jadi masalah tujuan, ini yang kemudian perlu kita koreksi. Oh, bisa jadi tujuan kita masih mengharapkan dunia. Maka ketika kita masih mengharapkan dunia, bukan lagi mengharapkan ridhonya Allah, maka ketika ibadah yang kita lakukan dan dunia belum kita dapatkan, ya lemes. Ustadz, saya ini sudah tahajud 40 malam. Ustadz, saya udah duha. Ustadz, saya udah rajin sholat, sedekah. Saya udah ngamalin manut Quran. Tapi kenapa utang saya belum lunas? Utang saya tambah banyak. Nah, perlu dicek itu. Perlu dicek gimana tuh niatnya ibadah buat apa. Oh, berarti ibadah masih di level yang pertama. Kalau di level yang pertama ya sudah. Berarti belum ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka saran kami apa? Ya kencengin lagi. Kencengin lagi ibadahnya. Sampai apa? Jadi kami gini teman-teman, yang sering sharing dengan kami itu sering kami sampaikan begini, udah. Pokoknya lanjutin aja ibadahnya. Kencengin lagi istighfarnya. Perbanyak lagi baca Quran, sholawatnya. Pokoknya sampai ngepol deh. Sampai pol itu maksudnya gimana? Sampai pol itu nanti kawan-kawan, kita udah nggak lagi ngarepin dunia. Jadi kayak kita itu lupa gitu ya. Lupa bahwa kita punya utang. Lupa bahwa kita punya masalah gitu ya. Udah kalau udah di level itu, udah otomatis nanti kita jadi, oh iya, cuma Allah yang kita kejar. Cuma ridhonya Allah. Dan kalau Allah sudah ridho tadi, maka akan kebuka tuh. Kebuka kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah ridho, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan di urusan dunianya. Allah beri tuh kemudahan-kemudahan. Kita punya utang nih, 100 juta misalnya. Ya meskipun kita tidak diberikan oleh Allah proyek senilai 100 juta, tetapi diberikan kemudahan. Kemudahannya seperti apa? Bisa jadi ada orang ngebantu bayar 100 jutanya. Bisa jadi dimudahkan, ya udah deh, bayar pokoknya aja. Bisa jadi dimudahkan tanpa ditagih lagi. Ada kawan kita, ya kan? Udah hampir 2 tahun tuh nggak pernah ditagih, nggak pernah diteror. Nggak tahu juga, mungkin namanya di laptop di kantor kehapus atau gimana, dihapus oleh Allah, kita nggak tahu juga. Yang jelas itu, udah nggak lagi ditagih, udah nggak pernah lagi didatengin, udah nggak pernah lagi diteror. Adem. Ada aja keringanan, kemudahan-kemudahannya. Nah, seperti itu. Insyaallah demikian Pak Kuswandi ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Aku Pak Kuswanto, mohon maaf, bukan Pak Kuswanto ya. Baik teman-teman ya, insyaallah alhamdulillah sampai dengan pukul 9 lebih 17 menit. Cukup ya? Sudah teman-teman ya? Clear ya? Malam hari ini clear ya? Clear. Sehingga mulai besok teman-teman ibadah mau pilih yang mana? Level 1, level 2, atau level 3? Kembali kepada teman-teman. Ya kita tahu teman-teman punya keinginan. Kami juga punya keinginan. Tetapi keinginan itu sampaikan dalam doa saja.
ibadah kita niatnya tetap karena Allah. Ibadah kita tentu hanya mencari ridhonya Allah. Nah, setelah kita ibadah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita boleh mengangkat tangan melalui doa, dan kemudian kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.